Siapa sih yang tidak kenal dengan seorang perawat yang selalu berada di rumah sakit setiap waktu dari pagi sampai malam untuk memberikan kepedulian serta asuhan kepada masyarakat atau pasien yang membutuhkan pertolongan. Lalu, apa sih perawat itu? Perawat merupakan salah satu profesi yang dimana mempunyai karakteristik sebagai individu yang selalu memberikan tindakan peduli, ramah, dan merawat masyarakat yang membutuhkan pertolongan, tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan serta asuhan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Tapi ternyata di dalam tugas serta kewajiban seorang perawat yang selalu memberikan asuhan serta kepedulian terhadap masyarakat, ternyata masih banyak loh dari mereka yang memandang serta menganggap jika perawat hanyalah seorang pembantu dokter di rumah sakit. Mereka beranggapan jika tanpa adanya seorang dokter yang memeriksa dan juga mengobati pasiennya, seorang perawat tidak bisa memberikan tindakan dan menyelesaikan kewajiban sebagai perawat. Dari sebagian pandangan masyarakat tersebut, mereka hanya memahami tugas seorang perawat ialah hanya untuk membantu dan memfasilitasi pasien di rumah sakit. Memfasilitasi dalam bentuk membantunya seperti pada saat ingin makan, ingin minum, ingin pergi ke kamar mandi, dan sebagainya. Tugas dan kewajiban tersebutlah yang dimana menumbuhkan stigma negatif pada kalangan masyarakat atau individu secara luas. Pada dasarnya, masyarakat harus mengetahui mengenai tugas seorang perawat profesional yang tak hanya memberikan pelayanan serta kepedulian kepada pasien, karena dalam menjalankan pelayanan kesehatan diperlukan ilmu dasar keperawatan yang membutuhkan kemampuan serta pemahaman lebih untuk menerapkan nilai-nilai profesionalisme seperti altruis, autonomi, human dignity, integritas, dan social justice. Namun, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa profesi perawat ini hanya ditujukan dan dikhususkan untuk perempuan. Mereka beranggapan jika seorang perempuan mampu memberikan kasih yang lebih tinggi dibandingkan seorang laki-laki. Hal tersebutlah yang menimbulkan stigma-stigma negatif di kalangan masyarakat, sehingga akan menimbulkan dampak negatif seperti ketidakadilan gender pada pekerjaan atau profesi, khususnya profesi keperawatan. Padahal, laki-laki sangat dibutuhkan dalam profesi perawat, yang dimana dapat dijadikan sebagai pemimpin yang nantinya menciptakan pahlawan-pahlawan baru dalam bidang kesehatan, khususnya dalam menangani pasien, mengedepankan kepentingan orang lain, dan sebagainya. Permisi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zuha Bintang Mulyantaka dari mahasiswa baru Fakultas Ilmu Keperawatan Pak. Sebelumnya Bapaknya dengan siapa? Saya Pak Sunadi. Oh, Pak Sunadi ya Pak? Iya. Kami di sini ada sedikit tugas wawancara tentang terkait keperawatan gitu Pak. Nah, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Apakah Bapak berkenan untuk ditanyain beberapa pertanyaan? Iya, siap. Untuk pertama, menurut Bapak itu peran seorang perawat itu apa sih Pak? Peran perawat yang membantu orang yang sakit aja yang saya tahu gitu. Oh iya. Iya. Kemudian menurut Bapak citra perawat itu seperti apa ya Pak? Kita kurang tahu deh saya. Oh iya udah. Kemudian untuk menurut Bapak sendiri di saat pandemi ini peran seorang perawat itu bagaimana ya menurut Bapak? Perawat itu penting banget kalau lagi pandemi begini ya. Soalnya ya ngebantu nyawa orang gitu ya. Oh, gitu ya. Harapan kedepannya untuk Bapak untuk perawat kedepannya itu seperti apa ya Pak? Untuk perawat kedepannya ya supaya semangat aja. Iya, itu aja. Terima kasih ya Pak. Ya, pertama perkenalin, nama saya Najla, saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Boleh tahu nama ibu siapa? Nita. Ibu Nita.
Jadi saya di sini mau tanya tentang perawat, Bu. Jadi yang pertama itu menurut Ibu perawat itu apa ya, Bu? Perawat itu yang membantu kita berobat, eh, membantu kita di saat sakit. Itu. Apalagi Iya itu. Terus menurut Ibu tugas perawat yang Ibu tahu? tugas perawat itu meriksa pasien ya. Iya. Terus meriksa pasien sama menjaga pasien ya, Iya. nyuntik pasien. Apalagi Mbak? Iya itu. Terus citra perawat di mata Ibu gimana nih? Baik, sopan, terus cekatan. Mantap. Jadi menurut Ibu harapan untuk perawat ke depannya? Ya bisa lebih ini lagi ya. Kadang-kadang kan suka ada yang cuek gitu ya, kita berobat malah main HP. Kalau bisa diiniin lagi kalau ada pasien langsung gitu. Baik, Bu. Terus menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu terhadap perawat pada masa transisi pandemi endemi COVID-19 saat ini? Sekarang lebih ini lagi ya, nggak terlalu kayak yang lalu kan lebih parah, sekarang kan lebih baik lagi. Iya. Apalagi Kak? Satu lagi mungkin, apakah menurut Ibu perawat itu harus perempuan semua? Enggak, cowok juga ya, takutnya kan nanti ada yang pingsan atau apa, kan kalau cewek semua nanti nggak kuat gotong-gotong orang yang sakit, yang pingsan gitu. Kasihan kalau cewek semua. Iya baik, terima kasih Bu. Sama-sama Kak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan sebelumnya saya Zuha Bintang Mulyantaka dari mahasiswa baru Fakultas Ilmu Keperawatan. Siap. Sebelumnya bapaknya dengan siapa? Saya dengan Bapak Ahmad Furqon dari petugas PLK yang bertugas di Masjid UI. Sebelumnya kami mohon maaf mengganggu waktunya untuk bertanya sedikit pertanyaan tentang keperawatan ya Pak. Siap. Bapaknya siap? Insya Allah siap. Untuk yang pertama, menurut Bapak itu perawat itu apa sih Pak? Perawat itu, Iya. kalau dari pandangan saya, perawat itu untuk menjaga atau merawat orang yang mungkin yang harus dirawat ya, misalkan kayak sakit atau dalam kena musibah kayak macam kecelakaan atau apa gitu kan, ya kayak gitu. Oh begitu ya Pak. Iya. Untuk kemudian tugasnya itu menurut Bapak itu doang atau ada lagi ya Pak tugas-tugas perawat? Ya mungkin ada lagi, selain itu juga kan dia harus kayak macam ada untuk administrasi, terus untuk ganti-ganti kayak macam ya alat-alat kayak macam perawat itu bisa dibilang kayak apa ya, bisa dibilang kayak asisten dokter gitu kan. Jadi mungkin bisa untuk ya seenggaknya tahulah alat-alat yang harus diganti gitu kan, kayak gitu. Oh begitu ya Pak. Untuk kemudian citra seorang perawat menurut Bapak sendiri itu gimana ya Pak citranya? Citranya, Iya. kalau untuk citranya perawat itu apa ya? Ya sangat membantu sih, sangat membantu gitu kan untuk kalau misalkan emang ada yang sakit atau keluarga sendiri bahkan yang sakit gitu kan, sangat membantu masyarakat. Oh begitu ya Pak. Dan yang keempat nih Pak, menurut Bapak sendiri peranan seorang perawat saat pandemi COVID ini gimana ya Pak menurut Bapak? Oh sangat membantu banget itu. Jadi kalau misalkan emang pas kemarin selama kita pandemi itu selama 3 tahun kalau nggak salah ya, Iya. itu kalau misalkan emang nggak ada perawat ya mungkin kita juga bingung gitu kan. Kalau kemarin banyak yang COVID gitu kan, siapa lagi kalau bukan yang perawat yang mungkin jadi garda depannya gitu kan, kayak gitu. Oh gitu ya. Untuk yang terakhir nih Pak, menurut Bapak ini harapan Bapak sendiri untuk perawat-perawat kedepannya itu bagaimana ya Pak? Untuk kedepannya mudah-mudahan ya bisa menjadi yang lebih baik lagi dan bisa lebih membantu masyarakat gitu kan, entah itu dari segi ekonomi, kalau misalkan emang ada masyarakat yang kurang tidak mampu apa ya bisa dibantu, kayak gitu aja sih ya. Oh, terima kasih ya Pak, maaf mengganggu waktunya. Maaf. Kak, sebelumnya permisi, boleh
Kenalan, nama kakak siapa? Riri. Oh, Riri. Menurut kakak sendiri itu perawat itu apa ya, Kak? Perawat itu yang bantuin dokter kan? Ya, Asistennya lah ya. iya, asisten. Kemudian menurut kakak itu tugas perawat yang kakak tahu itu apa aja ya, Kak? Biasanya sebelum kayak beri info suntikin infus gitu ya, terus melakukan pekerjaan yang sebelum final decisionnya sama dokter gitu. Kemudian citra perawat di mata kakak sendiri itu gimana ya? Bagus aja, bagus, baik citranya. Oke. Mungkin harapan kakak untuk perawat ke depannya itu bagaimana? Kedepannya ya saya harap sih, maksudnya kalau untuk sekarang semoga perawat bisa ngambil keputusan yang sama sama dokter gitu ya. Jadi kita nggak perlu nunggu apa keputusan dokter, tapi keputusannya juga benar gitu, nggak main ambil keputusan sendiri. Jadi maksudnya perawat juga nantinya punya final decision sama yang dokter berikan gitu loh. Jadi kita lebih percaya gitu, bukan cuman biasanya kan kalau kita tunggu dokter aja deh gitu. Tapi diharapkan nantinya perawat juga bisa memberikan keputusan yang sama dokter gitu. Terus mungkin biar lebih ramah ya ke pasien juga. Terus sekarang sih udah baik ya, kayaknya udah ada perawat cowok, perawat cewek ya kan, gitu ya menurut saya sih. Kemudian bagaimana pandangan kakak sendiri itu terhadap perawat pada masa transisi pandemi endemi COVID-19 saat ini? Nggak bisa kasih gambaran jelas ya, karena kan waktu pandemi kan kita juga nggak ke rumah sakit ya. Mungkin waktu pandemi yang bisa, tapi dulu saya pernah masukin ibu mertua ke rumah sakit juga. Waktu pandemi mungkin perawatnya lebih lebih berempati kali ya, karena sama-sama berada di posisi yang sama ya, sama-sama merasakan mencekamnya gitu loh COVID ini. Setelah pandemi pun saya rasa sih semoga ada semakin baik ya gitu. Baik, mungkin itu saja dari saya, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Boleh kenalan nggak? Boleh. Namanya siapa? Dari fakultas apa? Nama saya Andris Ramadan dari Teknik Elektro 2022. Oh, oke. Kita boleh minta waktunya bentar ya buat wawancara. Boleh. Nah, kita punya pertanyaan nih. Menurut kamu perawat itu apa sih? Perawat? Iya. Seorang yang mungkin pengetahuan saya nggak begitu luas ya, karena memang bukan bidang studinya. Cuman menurut saya perawat itu adalah orang yang mungkin merawat pasien yang ada di fasilitas kesehatan. Nah, kalau tugasnya sendiri apa tuh? Tugasnya selain mendampingi dokter, dia juga bertugas untuk watching over ini ya mungkin pasiennya. Nah, kalau untuk citra perawat sendiri di mata kamu tuh apa sih? Mohon maaf, maksudnya citra gitu? Citra contohnya kayak mungkin orangnya tuh perhatian banget atau caring banget. Ya, citranya sendiri tuh apa di mata kamu? Citranya menurut saya tuh iya memang sangat caring, terus kayak karena kan dia juga pengen nge-ease ininya kan ya, si pasiennya juga kan ya, biar pasiennya nggak tegang selagi dalam masa perawatan. Jadi ya citranya baik, terus kayak sangat open gitu-gitu. Nah, kalau peranan perawat sendiri menurut kamu yang pas pandemi gini nih, menurut kamu peranannya tuh kayak gimana buat rumah sakit atau gimana pun? Menurut saya peranan itu sangat-sangat penting, karena emang apalagi perawat ya yang turun ke lapangannya sendiri, yang nge-take care semuanya, apalagi kemarin jumlahnya yang udah berlipat kali gandanya yang seharusnya berlipat kali gandanya kapasitasnya seharusnya. Jadi maaf tadi apa peranannya ya? Iya. Peranan itu apalagi dalam kondisi pandemi gini sangat-sangat penting. Namun sayang sekali setahu saya banyak banget perawat yang ini ya di PHK ya setelah ini
pandemi ini mulai berkurang lah. Nah, kalau harapan kamu nih buat para perawat di Indonesia maupun di seluruh dunia apa? Harapanku untuk keep going, apalagi buat yang kemarin yang banyak banget yang di PHK karena emang pandeminya sudah menurun, terus kayak secara menurut saya kurang etis ya langsung di PHK pas sudah nggak dibutuhkan lagi. Itu buat mereka juga semangat, terus ya keep going, semangat. Oke, makasih banyak ya. Oke, ya.